Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saleh Manajemen di Indonesia, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu semangat untuk membaca data-data perusahaan. Teman-teman, sahabat semua, saya ada di Shopping Center Taman Pintar Yogyakarta. Di sini adalah toko buku yang legend. Dulu kami waktu mahasiswa ataupun SMA sering berkunjung di sini karena buku-bukunya lengkap dan harganya murah. Nah, sekarang di zaman digital mereka masih berjualan dan saya selalu menjadi pelanggan mereka karena menjadi pelanggan yang setia membaca-baca informasi ataupun buku-buku baru. Nah, sahabat manajemen Saleh Wibowo, di dalam manajemen kita selalu diharuskan rajin membaca. Saya mempunyai satu jargon, yaitu fakta di balik angka. Nah, kita harus fokus pada angka, tetapi jangan lupa mensarikan, melihat, ya, menyimpulkan fakta-fakta apa di belakang angka. Ada banyak case study yang saya dapatkan, yaitu misalnya tentang account payable. Kita gampang melihat bahwa account payable biasanya ada yang sudah jatuh tempo 30 hari, ada yang 90 hari belum kita bayar. Nah, saya mendapatkan ada beberapa perusahaan yang account payable-nya 90 hari lebih, ada yang 150 hari lebih. Nah, ini secara cepat saya dapat menyimpulkan dan ternyata saya buktikan juga benar bahwa manajemennya kurang care terhadap operation perusahaan yang maksimal, atau dalam bahasa manajemen sekarang operation excellence. Nah, bagaimana kita bisa excellence dalam pricing, ya, purchasing pricing, kalau supplier kita bayar dalam waktu 90 hari, 180 hari gitu. Itu tidak baik sama sekali. Maka saya kemarin mengusulkan kepada manajemen, mari kita lihat cash flow-nya. Nah, itu dia. Salah satu yang kita lihat, membaca data, dan kita harus berani menyampaikan ke manajemen dan kita harus berani untuk berubah menjadi lebih baik, maksudnya begitu. Kalau kita tetap seperti itu, kita akan ditinggalkan oleh supplier terbaik kita. Padahal misalnya contoh, ya, food and beverage, makanan itu hanya bisa support dengan bahan material yang bagus dan fresh. Bagaimana kita akan mendapatkan yang fresh bila supplier kita bukan supplier yang terbaik? Itu dari sisi account payable. Di sisi lain adalah account receivable atau umur piutang kita. Ternyata sama di account payable sama di account receivable. Masih ada yang umur piutangnya belum dibayar 90 hari atau bahkan 360 hari. Ini jelas menunjukkan tidak adanya koordinasi antara teman-teman sales, tim operation, dan tim finance. Tiga fondasi itu dilupakan semua. Sehingga apa? Cash flow kita terbebani. Sehingga ada adigium, aku belum dibayar invoice-nya, maka account payable-nya juga aku nggak bayar. Nah, itu sesuatu yang salah. Seharusnya kenapa, fakta apa kita belum dibayar? Ternyata saudara-saudara, teman-teman, setelah saya lihat invoice-nya terlambat diterbitkan atau invoice-nya ada salah sehingga dikembalikan lagi. Bayangkan, sudah sampai di kantor penagihan di sana, dikembalikan. Itu waktu sudah mungkin 1 bulan sendiri hilang. Nah, itu teman-teman adalah mari kita membaca angka dan fakta apa di balik angka-angka itu. Jadi jelas tadi di account payable, jangan sampai account payable kita untuk operation excellence angka 90 hari yang belum terbayar itu tinggi. Maksimal katakanlah itu hanya 10%. Kemudian di sebelah account receivable kita harus berani memasang target bahwa yang belum ditagih 90 hari adalah maksimal hanya 5%. Bahkan di beberapa perusahaan
multinasional mereka mentargetkan hanya 2,5%. Itu mencerminkan proses bisnis yang excellent. Oke, sebagai penutup, saya mengajak teman-teman semua, ayo kita lihat angka-angka itu dan melakukan action. Ya, melakukan action untuk melakukan perbuatan. Lebih baik kita kerja sedikit tapi mulai sekarang daripada banyak membaca tapi tidak kita kerjakan. Mari kita baca dan mari kita simpulkan dan mari kita kerjakan sehingga kita mendapatkan operation excellent. Satu kawan-kawan saya pesan, dan ternyata setelah kita lakukan itu ER kita bisa di bawah 5% dan organisasi atau teman-teman financial controller atau GM semua happy. Itulah motivasi yang terbit setelah kita melaksanakan perbaikan-perbaikan sistem. Jadi mereka juga melakukan perbaikan-perbaikan yang lain, ya, tingkat penjualannya naik, tingkat cost of goods sold-nya turun, sehingga GOP-nya atau profit-nya juga naik. Nah, awalnya adalah membaca, awalnya datang di toko buku, atau awalnya kita lihat trend weekly, ya, weekly reporting, maka kita akan mendapatkan operational excellence. Oke, teman-teman, moga-moga perusahaan-perusahaan Anda sudah mempunyai weekly reporting yang rutin sehingga bisa menjadi sumber dari ilmu pengetahuan untuk perusahaan rekan-rekan semua. Apabila belum, nah inilah tempat favorit saya, toko di pertokoan buku Taman Pintar, toko sukses. Toko sukses sudah saya datangi sejak dulu dan saya berlangganan di sini seperti saudara saja. Ayo kita ke toko sukses di Taman Pintar, Jalan Senopati, dekat Malioboro. Hanya jalan kaki dekat Malioboro, dekat dengan Pasar Beringharjo. Berwisata sekaligus kita belanja buku di toko buku sukses. Terima kasih.